Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya, Alfat Rizky dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembahasan kurikulum prototipe. Karena persoalan pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi masa depan bangsa. Ditemui di Komplek Gedung MPR DPR RI, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih meminta segala penerapan kebijakan Kemendikbud agar lebih terbuka dan tak menunggu kehebohan terlebih dahulu. Ini harus melibatkan semua pihak. Jadi tidak hanya DPR tetapi pemangku kepentingan yang lain adalah penyelenggara pendidikan, pengamat pendidikan, pakar-pakar pendidikan jangan ditinggalkan. Jadi sudah beberapa kali bahwa program-program pendidikan ini kemudian meninggalkan mereka semuanya, akhirnya kegaduhan. Banyak diantaranya ada juga yang karena kurang sosialisasi. Anggota Komisi 10 DPR RI Mujid Rohmat juga mendorong kurikulum prototipe ini agar diselesaikan secara matang terlebih dahulu sebelum dilaksanakan secara permanen. Mujid pun menilai Kemendikbudristek semestinya fokus terlebih dahulu dalam mencari solusi agar proses pembelajaran siswa-siswa tetap optimal di tengah pandemik yang berkepanjangan ini. Bahwa kurikulum ini pasti harus dilakukan uji publik dengan stakeholder pendidikan dan pendidikan dan kebudayaan Ristek, terutama adalah dengan para ahli di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, ini supaya dievaluasi. Nur Fuad dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar melakukan bedah rumah untuk seorang warga di Kampung Legok Jengkol, Cikalong Kulon, Cianjur bernama Sukria yang sudah 4 tahun tinggal di bekas kandang kambing. Jadi Pak Sukria, nanti kalau kita bikinkan rumah pindah sini ya. Ya, jangan di sini, nggak sehat. Aduh ya Allah, ini dingin nggak layak. Dan panas. Ini nggak layak ditempatin manusia guys. Ya. Nggak layak. Iya, alhamdulillah Allah mengetuk Pak Muhaimin. Ya, kita mulai di sini ya. Mau. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar melakukan bedah rumah untuk seorang warga di Kampung Legok Jengkol, Cikalong Kulon, Cianjur bernama Sukria yang sudah 4 tahun tinggal di bekas kandang kambing. Gus Muhaimin mengungkapkan keinginan pembantu Sukria yang sudah lanjut usia dan mengalami gangguan pendengaran agar bisa memiliki dan tinggal di rumah yang sehat dan layak huni. Gus Muhaimin juga mengucapkan terima kasih pada warga Kampung Legok Jengkol, terutama kaum perempuan, karena sudah bergotong royong mengangkat bahan-bahan untuk membangun rumah Sukria. Pak Sukria harus mau pindah rumah yang baru yang harus kita segera wujudkan. Karena rumah itu tidak sehat lagi buat Pak Sukria. Setuju? Setuju. Kita bantu bareng-bareng. Gotong royong. Kegiatan gotong royong tersebut menjadi kekuatan yang harus dijaga serta upaya bersama mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Untuk memulai pembangunan rumah tinggal layak huni bagi Sukria, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar melakukan peletakan batu pertama. Setelah itu, Gus Muhaimin didampingi Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda dan anggota Komisi 5 DPR RI Neng EM Marhama Zulfa. Dari Jawa Barat, Nuki dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI menyoroti inkonsistensi pemenuhan DMO perusahaan batubara. Komisi 6 DPR RI menyoroti perusahaan-perusahaan batubara yang tidak memenuhi DMO sehingga menjadi masalah pengadaan pasokan batubara dalam negeri. Sebanyak 14 perusahaan dengan 27 kapal pengangkut batubara telah diizinkan melakukan ekspor pasca dikeluarkannya surat pencabutan larangan ekspor batubara sejak 17 Januari 2022 lalu. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota Komisi 6 DPR RI Tommy Kurniawan menyoroti
Perusahaan-perusahaan batubara yang tidak konsisten dalam pemenuhan Domestic Market Obligation atau DMO sehingga menyebabkan terganggunya pengadaan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di tanah air. Karena memang permasalahannya adalah di pengawasan itu sendiri dari pemenuhan DMO. Kalau saya lihat dari peraturan yang ada di dalam paparan materi ini, itu peraturannya sudah sangat ketat sekali. Bahkan yang diganti kalau tidak memenuhi DMO itu akan mendapatkan larangan ekspor. Saya kira memang hanya terkait dengan masalah pengawasan. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Nevi Zuariana menambahkan, PT PLN membutuhkan 20 juta ton batubara untuk 20 PLTU di tanah air. Kelangkaan pasokan batubara dalam negeri salah satunya disebabkan karena pembelian batubara melalui trader. Fokus utama batubara ini adalah pemenuhan dalam negeri, khususnya yang akan dikonsumsi oleh PLN. Dan ternyata dari pemaparan PPI, dari 20-30% pemasok batubara PLN itu ada trader. Vinita TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Salah satunya datang dari Komisi 7 DPR RI mendesak kinerja riset dan inovasi harus ditingkatkan. Tetaplah bersama kami. Komisi 7 DPR RI mendesak Badan Riset dan Inovasi Nasional memprioritaskan kinerja penelitian yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti di sektor kesehatan dan teknologi, sehingga Indonesia mampu beradaptasi dengan segala kemajuan dan tantangan masa depan. Anggota Komisi 7 DPR RI saat ditemui pada rapat dengar pendapat dengan Kepala BRIN di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, Sartono pun menegaskan Badan Riset dan Inovasi Nasional tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik semata dalam menjalankan sebuah program penelitian. Fokus kepada dunia risetnya, tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh politik gitu ya, siapapun nanti yang berkuasa dan sebagainya, yang menjadi presiden, yang jadi menteri. Lembaga ini harus tetap berjalan, diberikan support, diberikan kebebasan untuk meneliti. Tentu penelitian ini juga tidak kesana kemari, harus fokus kepada riset-riset. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI lainnya, Mukhtarudin menyatakan, masa depan sebuah negara ditentukan oleh pengembangan riset dan inovasi yang dilakukan. Mukhtarudin menilai saat ini Badan Riset dan Inovasi Nasional belum melakukan terobosan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat. BRIN ini dikelola secara ilmiah, lembaga riset, inovasi ya. Tapi jangan sampai ditunggang oleh kepentingan politik jangka pendek. Ini kepentingan nasional yang kedepankan dalam rangka kita mengembangkan riset kita, inovasi kita yang harus kita temukan untuk pengembangan ini ke depan. Karena sebuah negara itu penting untuk memberdayakan risetnya secara baik. Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Pasca dibukanya portal ibadah umroh dan haji oleh Kerajaan Arab Saudi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan One Gate Policy. Kebijakan ini mengatur para calon jemaah umroh untuk masuk dan keluar melalui satu pintu, yaitu melalui DKI Jakarta, tepatnya melalui Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi menyebut kebijakan ini diambil demi memastikan calon jamaah umroh menjalani karantina sesuai dengan prosedur kesehatan yang berlaku. Selain itu, Zainud Tauhid Saadi juga menyebut One Gate Policy juga dilakukan untuk memastikan dokumen-dokumen para calon jamaah sudah lengkap dan legal, terutama sertifikat vaksin dan hasil PCR negatif. Terkait dengan keaslian validitas dokumen itu betul-betul menjadi jaminan garansi bahwa jemaah yang berangkat itu clear dan clean. Sementara itu, Ketua Panitia Kerja atau Panja Haji DPR RI Aceh Hasan Syazili menilai kebijakan One Gate Policy perlu dikaji ulang karena cenderung bersifat Jakarta-sentris. Panja Haji menilai tempat para jemaah di karantina bukanlah masalah utama,
melainkan standar protokol kesehatan saat isolasi yang harus dipastikan dan diimplementasikan secara ketat. Sekali lagi catatan saya yang paling penting, jangan sampai pelaksanaan umroh menjadi penyebab bagi dugaan dari berbagai pihak prediksi dari gelombang ketiga Omikron di Indonesia. Saya kira itu harus hati-hati. Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI menyoroti alokasi dana desa yang digunakan untuk bantuan langsung tunai atau BLT. Alokasi tersebut harus ditinjau kembali dari segi pemanfaatannya bagi kemajuan desa. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mengatakan, penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai yang tertuang dalam Perpres 104 tahun 2021 perlu ditinjau kembali. Karena menurutnya aturan tersebut tidak ideal penggunaannya bagi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Pertanyaannya nanti kalau ada infrastruktur rusak, tanggul sungai jebol, jalan rusak, perbaikannya diambilkan dari dana mana? Kalau untuk 1 tahun kerusakan itu tidak ditangani, tahun kedua menjadi lebih berat, tahun berikutnya akan menjadi lebih berat, membutuhkan anggaran yang semakin besar, kemudian diambilkan dari mana kalau dana desa dipasung seperti itu. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bacokadi berharap dana desa itu dipakai sesuai dengan ketentuannya. Hamka menambahkan, penggunaan dana desa untuk BLT dapat dipahami seiring dengan munculnya dan melonjaknya kasus pandemi COVID-19. Hal itu bisa dipahami terkait adanya COVID-19. Karena dengan bantuan BLT itu otomatis hasilnya adalah konsumsi. Kan dibantu langsung masyarakat itu mengkonsumsi. Dan kita tahu bahwa konsumsi itu, kontribusi pertumbuhan ekonomi itu ada pada sektor konsumsi. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa TV Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda berikut ini. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meresmikan rumah susun Pondok Pesantren Al-Quran Az-Zayadi di Sukoharjo, Jawa Tengah yang dibangun atas usulan Puan saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menangani dusun Pondok Pesantren Al-Quran Az-Zayadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi. Dusun Pondok Pesantren Al-Quran Az-Zayadi saya resmikan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meresmikan rumah susun Pondok Pesantren Al-Quran Az-Zayadi di Sukoharjo, Jawa Tengah yang dibangun atas usulan Puan Maharani saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Didampingi oleh sejumlah anggota DPR RI, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Wakil Bupati Sukoharjo Agus Santosa. Dalam peresmian tersebut, Puan meminta pondok pesantren mendidik santri dan santriwatinya agar memiliki akhlak yang baik dan terpuji, agar nantinya dapat turut membantu membangun bangsa. Gotong royong dari kita semua ini untuk bisa membangun, meresmikan dan hadir pada kesempatan ini dilakukan dengan niat yang baik bahwa pesantren, pondok pesantren nantinya itu akan menjadi tempat santri dan santriwati dalam belajar dan membangun bangsa Indonesia. Puan menyampaikan gotong royong dalam pembangunan Rusun Ponpes Al-Quran Az-Zayadi merupakan niat baik yang harus dijaga, hingga para santri bisa punya tempat tinggal baru yang lebih baik. Diketahui ada 2 tower di Rusun Ponpes Al-Quran Az-Zayadi yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam kurun waktu 3 tahun, dengan total pembangunan senilai 12,7 miliar rupiah. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 10 DPR RI menyayangkan adanya pro kontra dalam pelaksanaan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 terkait tata kelola dan organisasi lembaga layanan pendidikan tinggi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf ingin mengetahui lebih lanjut tentang visi dari penerapan Kemendikbud tersebut. Dede Yusuf menyayangkan adanya sejumlah pihak yang merasa dibuang dari struktur organisasi lembaga layanan pendidikan tinggi. Di waktu-waktu berikutnya, tetapi saya bisa memahami bahwa pelayanan LL Dikti di kampus-kampus, terutama di kampus swasta dan juga di kampus negeri, itu ternyata memang ada yang sudah berjalan dengan baik, ada yang belum optimal. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Untuk itu kita harus memanggil user. User itu adalah dari pihak perguruan tinggi itu sendiri. Anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin Husin mengungkapkan perampingan struktur organisasi LL Dikti ini menjadi pil pahit bagi sejumlah pihak karena merasa dirugikan. Pimpinannya ada sekretaris sekarang dibuang, ya, dibuang, itu hanya tinggal jabatan sekretaris, tapi kepala jabatan sekretaris. Nah, mereka merasa ini ada keanehan-keanehan, ada peraturan yang tersenggol, terlanggar, dan juga mereka minta pejabat yang baru dilantik sebagai kepala LL Dikti, ada baru Desember ya, baru sebulannya itu tahu-tahu sudah diberhentikan. Ya, ini kan ada peraturan yang dilabrak. Oki Zulindra, TVR Parlemen, melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlementaria. Saya Alfatrizki beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlementaria berikutnya.